siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, terima kasih sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur agar kegiatan kita dapat terlaksana sampai akhir. Ada yang bisa bantu dalam doa? Saya, Bu. Silakan. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti dalam doa. Nah, ada yang tahu nggak kita mau ngapain hari ini? Bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai, kita ada kontra waktu dulu ya. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok selama 25 menit. Ada yang keberatan? Atau ada kegiatan setelah ini? Gak ada, Bu. Berarti bisa ya melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dalam 25 menit. Bisa, Ya. Bu. Kalau begitu, ada yang pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok nggak? Tidak di sini, teman-teman. Pernah, Bu. Pernah. Kalau begitu, apa itu bimbingan kelompok? Satu-satu dulu. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu bagian dari dari layanan bimbingan konseling, yang mana pemberian bantuan kepada suatu kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Itu ada yang lain? Atau jawabannya sama dengan temannya? Sama, Bu. Bagus. Di sini bimbingan kelompok itu saya simpulin ya dari jawaban teman kita Sutarmi. Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu kita ada dua topik. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Yang pertama topik tugas, ada yang tahu topik tugas itu apa? Dari guru BK ya. Betul. Ada yang lain? Topik bebas. Masih Topik tugas. Topik tugas ya, topik yang diberi tugas, Bu. Betul. Nah, jawaban dari teman-temannya, topik tugas itu berarti dari konselornya sendiri yang memberikan topik tersebut. Yang kedua itu ada topik bebas. Ada yang mau berpendapat topik bebas itu apa? Saya, Bu, sepemahaman saya topik bebas itu pendapat dari teman-teman, kita mau pakai apa topiknya gitu. Betul. Nah, di sini ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas tadi yang bimbingan itu suatu kegiatannya itu dari saya. Misalnya dalam hal ini kita topik tugasnya itu manajemen waktu. Yang kedua topik bebas. Topik bebas itu dari teman-teman sendiri. Nanti teman-teman menyampaikan apa pokok permasalahan yang akan kita bahas dan akan kita pecahkan. Itu pun harus sesuai dengan persetujuan dari teman-temannya. Misalnya masalah ini yang harus dibahas, kita bahas terlebih dahulu. Kalau misalkan waktunya masih memungkinkan, kita bahas masalah yang lain begitu. Nah, dalam bimbingan kelompok juga ada tujuannya. Ada yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok itu apa? Mampu menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat, kemudian membangun hubungan interpersonal, kemudian juga bisa membahas topik masalah. Itu sih, Bu. Ada yang mau menambahkan? Menambah informasi baru, Bu. Ada lagi? Mungkin bisa berani buat berpendapat juga, terus habis itu bisa menyampaikan ide-idenya, Bu. Betul, ketiga jawaban dari teman-temannya betul ya, dimana dalam tujuan bimbingan kelompok ini kita mendapatkan informasi, bisa menyampaikan ide, terus bisa juga membangun hubungan interpersonal antar kita. Nah, kita di sini kan berkelompok, jadi bebas menyampaikan pendapatnya. Nah, selain kita sudah tahu nih bimbingan kelompok itu apa, ada berapa topik, terus sudah tahu tujuannya, sekarang asasnya. Ada yang tahu asas dalam bimbingan kelompok itu apa? Saya asas keterbukaan. Saya asas kenormatifan. Kesukarelaan.
Asas kegiatan. Betul. Nah, dalam bimbingan kelompok itu kita punya 4 asas. Yang pertama itu keterbukaan, yang mana teman-teman di sini menyampaikan apa yang mungkin dirasakan atau mungkin yang relate dengan kehidupannya bisa disampaikan dengan secara terbuka. Kedua, asas kesukarelaan. Teman-teman di sini hadir ada paksaan dari luar atau dalam dirinya sendiri. Dalam diri sendiri. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Selanjutnya asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini suatu kegiatan dapat berlangsung itu sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Selanjutnya asas kegiatan. Kita nanti dalam hal ini kita melakukan kegiatan dan didukung dengan kegiatan stimulus nanti. Kita ada kegiatan pada tahap inti nanti. Nah, sudah tahu asas-asasnya? Sudah. Apa saja tadi? Keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, kegiatan. Nah, bagus. Teman-teman sudah tahu ya apa itu asas-asasnya. Selanjutnya dalam bimbingan kelompok juga ada tata caranya. Yang pertama itu ada yang mau berpendapat dulu? Saya Bu, caranya tuh di sini ada anggota dan anggotanya itu kita yang sebagai bukan pemimpin. Nah, itu bisa 2 sampai 10 orang. Terus ada juga pemimpin. Nah, yang pemimpin kelompok itu ibu seorang diri. Lalu juga ada namanya dinamika kelompok, Bu. Betul, dalam cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu ada anggotanya. Kalau tidak ada anggotanya itu bukan bimbingan kelompok ya. Itu apa? Dan ada apa, Bu? Nah, bimbingan kelompok itu harus ada anggotanya. Nggak mungkin kan pemimpinnya ngomong sendiri. Terus ada pemimpinnya. Teman-teman sudah ada nih, udah berkumpul anggota-anggotanya, tapi tidak ada pemimpinnya. Apa yang terjadi? Main. Iya, Bu. Ya, tidak ada hal-hal atau tujuan utama yang akan dibahas. Yang ketiga itu dinamikanya, semuanya harus terlibat, saling berinteraksi. Nah, teman-teman semua sudah tahu apa itu bimbingan kelompok, tujuannya, topiknya, sudah tahu asas-asasnya, dan juga tata caranya. Sekarang, teman-teman, kita belum saling kenal ya satu sama lain. Kita kenalan dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Oke, baiklah supaya kita saling sayang, kita kenalan dulu. Dimulai dari saya. Nanti perkenalannya nama dan warna kesukaan. Perkenalkan, nama saya Desti, warna kesukaan saya pink. Dilanjut dengan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Arum, warna kesukaan saya kuning. Perkenalkan, nama saya Esra, warna kesukaan saya oranye. Perkenalkan, nama saya Sutarmi, warna kesukaan saya putih. Perkenalkan, nama saya Febri Yau, warna kesukaan saya warna hitam. Perkenalkan, nama saya Kristi, warna kesukaan saya lila. Perkenalkan, nama saya Jesslyn, saya warnanya hijau. Perkenalkan, nama saya Raisa, warna kesukaan saya ungu. Oke, semuanya sudah menyebutkan nama sama warna kesukaan. Nah, kira-kira ada yang ingat gak warna kesukaan teman-temannya? Ingat Oke, kita coba ya. Warna kesukaannya Mbak Febrilia apa, Mbak Raisa? Hitam, Bu. Apakah betul? Betul. Oke, berarti ingat ya. Terus warna kesukaannya Sutarmi, Harum, Warna kesukaan Sutarmi dan putih. betul? Betul. Padahal dia di dekat saya ya, tapi masih hafal warna kesukaannya Mbak Sutarmi. Satu lagi, warna kesukaannya Mbak Esra, Mbak Jeje. orange. Betul, karena tahu nggak apa yang digunakannya sekarang? Berarti terbukti bahwa Mbak Esra ini suka warna oranye. Nah, kita akan masuk ke dalam tahap inti. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah siap atau masih ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk dalam tahap inti? Siap, Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Sudah siap? Excited.
Mbak Sutarminya excited banget ya minggu ini. Oke, karena semuanya sudah siap, sudah paham juga apa itu bimbingan konseling, bimbingan kelompok, maaf. Kita akan masuk ke dalam tahap inti. Di sini tadi ada topik tugas. Tadi topik tugasnya tentang apa? Saya pernah menyebutkannya. Manajemen waktu nggak sih, Bu? Benar? Iya, manajemen waktu, Bu. Betul. Kita topiknya hari ini manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Menurut teman-teman sendiri. Membaca jadwal? Ya betul. Mengatur waktu. Betul. Merencanakan sesuatu menggunakan waktu yang baik, Bu. Betul. Jawaban dari teman-teman semuanya betul bahwa manajemen waktu itu adalah keterampilan atau upaya yang dilakukan untuk merencanakan apa yang kita lakukan ke depannya. Itu harus direncanakan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, ada yang punya pengalaman atau ada yang mau sharing bagaimana manajemen waktunya selama ini? Kalau dari saya, Bu, selama ini saya masih suka menunda tugas karena saya kan juga sibuk organisasi ya, Bu, di sekolah. Jadi kadang saya susah nih, Bu, kayak apalagi saya juga aktif di OSIS kan, Bu. Terus saya sulit gimana saya harus ngerjain tugas, gimana harus kerja kelompok, gimana harus ke OSIS, Bu. Nah, tadi kan bahasanya tentang penundaan waktu karena dia mengikuti kegiatan OSIS. Nah, ada yang mau memberikan tanggapan tentang pengalamannya Mbak Raisa? Itu dampaknya juga ya, Bu, ya, dari tidak bisa memanage waktu ya, Bu. Dampaknya kan itu ya jadinya. Tuh. Nah, Mbak Raisa mungkin sudah tahu ya, tadi sudah menyebutkan penundaan waktu. Terus tadi Mbak JJ menyebutkan tadi dampaknya karena Mbak Raisa ini mengikuti sebuah organisasi OSIS ya. Apakah di sini ada yang sama dengan Mbak Raisa mengikuti kegiatan OSIS? Saya sih, Bu. Bagaimana pengelolaan waktunya, teman-teman? Apakah sama dengan teman kita Raisa? Biasanya kalau saya sih jadi ini, Bu, ada tulis to-do list, terus ada skala prioritasnya, terus saya juga buat jurnal harian. Itu juga perlu supaya kita itu waktunya lebih teratur. Bagaimana dengan Mbak Sutarmi? Kalau saya buat jadwal, Bu. Jadi biasanya kalau di OSIS itu kan ada kayak rapat-rapat gitu. Nah, nanti kalau misalnya rapat sama nanti misalnya saya dapat tugas. Nah, tugasnya itu secara berkelompok. Nah, itu waktunya pas nih sama rapat OSIS. Nah, itu jadi mana yang lebih penting. Nah, itu yang dilakuin dulu. Terus nanti kan jamnya misalnya yang rapat itu jam 3 sampai jam 5. Nah, terus kerja kelompoknya jam 1 sampai jam 4. Nah, jadi saya lakuin yang kerja kelompok dulu, jadi semuanya bisa dapat gitu. Berarti Mbak Sutarmi sudah tahu ya bagaimana manajemen waktunya. Tadi sudah membuat list, yang membuat jadwal. Mbak Jeje juga membuat listnya, tapi dicentang kalau sudah mengerjakannya. Nah, teman-teman sudah pada tahu ya bagaimana cara manajemen waktu. Tadi Mbak Jeje sudah membuat list, Mbak Sutarmi juga sudah membuat list, Mbak Raisa juga tadi sudah tahu bagaimana. Ya, Bu, saya jadi tahu juga dari sharing. Ya, berarti dinamika kelompok kita pada saat ini bagaimana kita itu bisa saling berinteraksi. Nah, dari tadi saya belum mendengar tanggapannya dari Mbak Esra. Menurut saya lebih ke dampaknya ya, Bu, ya. Kalau kita tidak bisa memanajemen waktu kita, itu juga bisa ke pola hidup kita yang berantakan itu. Gitu. Jadi kayak tadi kan
penundaan tugas, terus kayak satu pengalaman saya itu tuh selain penundaan tugas itu juga ada yang kayak saya tuh belum bisa kayak prioritas saya itu kemana dulu gitu. Jadi mementingkan yang mana dulu saya juga masih bingung gitu. Dampaknya itu nggak cuma di sekarang tapi bisa juga di masa depan juga. Betul. Teman-teman kan saat ini masih sekolah ya. Misalnya dapat tugas dari guru, misalnya hari ini dikasih, besoknya mungkin belum dikumpulkan, besoknya lagi baru dikumpulkan, 2 hari baru dikumpulkan. Nah kalau misalkan teman-teman tidak mengerjakannya, itu apa yang terjadi? Mungkin keteteran sih Bu tugasnya, jadi mepet deadline-nya. Itu akan teman-teman juga akan terburu-buru jika mengerjakannya. Kalau misalkan terburu-buru, misalnya mau dikumpulkan 2 hari ke depan, kita baru mengerjakannya pada hari itu, terus apakah teman-teman akan mengerjakannya semaksimal mungkin? Tidak. Tidak. Apakah teman-teman pernah mengalami hal itu? Sering Bu. Apa yang kalian rasakan ketika mengalami hal itu? Apa yang dirasakan? Cemas karena apa? Nilainya jelek atau dihukum guru? Mungkin karena takut telat ngumpulin tugas juga kan, tekanan dari itu karena belum ngerjain tugasnya, terus takut nilainya juga jelek juga Bu. Betul. Siapa tadi? Esra? Gimana? Apa yang kamu rasakan kalau misalkan tugas kamu tidak kamu kerjakan tapi buru-buru? Gelisah Bu. Kenapa gelisah? Gelisah kan kadang tuh jawabannya bener apa enggak kan susu juga kan tergesa-gesa ngerjainnya. Jadi salah apa bener, terus apakah diterima nggak sama gurunya jawabanku. Betul. Karena oleh karena itu teman-teman, kalau misalkan kan sekarang sudah ada pendapat dari teman-temannya bagaimana mengatur waktu dengan cara membuat list, dengan cara yang selain itu kita buat skala prioritas kita, begitu. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Seperti Mbak Isra tadi akan terburu-buru, terus Mbak Arum tadi merasa cemas. Nah, untuk menghilangkan hal itu, Mbak Arum dan Mbak Isra juga harus membuat list seperti teman-teman kita tadi. Oke. Sebelum itu nih, karena saya melihat ada yang belum bersuara, ada yang masih lesu, kita main dulu yuk. Ya Bu, apa Bu? Permainannya pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau misalkan pagi tepuk sekali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau sore tepuk 3 kali, kalau malam itu diam karena orang tidur. Oke, kita mulai ya. Oke, pagi, siang, malam. Dia sebenarnya tadi udah banyak jawab, cuman pada saat ice breaking ini nggak fokus ya. Fokusnya hilang. Oke. Kayaknya harus olahraga deh. Nanti selesai ini ada istirahat kan. Oke, bisa digunakan waktunya buat makan. Oke, kita mulai lagi ya ice breakingnya. Iya Bu. Malam, siang, sore, pagi, malam. Masih ada yang Cek aja Bu. Oke, karena semuanya sudah terlihat segar, sudah tidak ada yang lesu-lesu lagi. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan kita lagi. Nah, saat ini kita ada simulasi dulu tentang mengatur waktu. Di sini saya sudah ada toples, sudah ada beras, bukan makan ya kita ya, kita simulasi. Oh, kira mau masak nasi loh Bu. Dan di sini juga sudah ada apa ini? Batu. Benar, di batu. Buat apa? Buat ngulek. Bukan buat mulut ya. Ini batunya
batu dan berasnya akan disusun ke dalam toples ini. Usahakan ini semuanya masuk. Kalaupun misalnya pada percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tidak semuanya tidak muat, kita akan coba lagi. Oke, ada yang mau coba dulu? Saya Bu. Boleh, silakan disusun dulu. Oke. Ini saya coba ya Bu. Ya. Gak bisa ditutup Bu. Betul. Kenapa tidak bisa? Harus salah Bu. Salah biasanya itu. Atau memang nggak muat? Ada yang mau coba lagi? Bu, ini berasnya boleh dibuka Bu? Boleh. Kalau batunya tidak boleh dibuka ya, karena berasnya masih dipakai buat makan. Ya, sekarang Iya, beras. beras mahal. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Harusnya bisa. Ayo semangat. Ayo semangat semua. Bisa nggak ya? Nah, tadi percobaan pada teman kita tadi nggak bisa karena apa? Kurang. Membuat pola dalam penyusunan kurang masuk ke buku. Tuh, ini teman kita Raisa masuk semuanya. Tapi ada yang mau coba lagi nggak? Ini soalnya masih batunya masih mengejar ke atas. Ada yang mau coba Saya lagi? Bu, mau coba Bu. Silakan. Teman-teman bisa kasih pendapat loh kalau temannya lagi nyusun. Kasih apa dulu? Apa batunya dulu ya Bu? Berasnya dikit-dikit dulu. Atau enggak? Beras, Beras, batu, iya. beras. Coba Kayak kue lapis dulu. kue lapis. Udah lapar ya Mbak ya? Iya. Berasnya aja ditumbuk. Jangan tutup dong. Di atasnya aja. Atas plastiknya. Oh iya, betul teman-teman. Wow, kayaknya bisa. Wah hebat nih Sukarni nih. Udah biasa ya. Ya dong, udah biasa manajemen waktu, jadi harus tahu polanya. Emang ada hubungannya ya? Ya iyalah. Iya kan Bu? Iya, betul. Selesaiin dulu aja. Selesai itu. Udah. Berasnya masih bebas. Ya nanti kan ditambahin. Oh, batunya ada kecubur semua. Iya. Keren. Hebat. Tepuk tangan dulu dong buat temannya. Selesai Bu. Oh, belum. Kalau tumpah sedikit itu berhasil apa gagal? Gagal Ya, ya. Bu. Itu gagal. Bentar deh, ambilin. Udah gagal itu Bu. Enggak Bu. Ya namanya beras kan komponen kecil Bu. Bisa diselip-selipkan ya. Keren banget.
ada hubungannya nggak sama manajemen waktu? Silakan. Nah, jadi teman-teman, batu itu ibaratnya kayak tugas kita. Kita kerjain dulu satu, terus selesai kan. Terus kita selesaiin lagi tugas yang baru gitu sampai selesai. Saya setuju Bu sama pendapatnya Sutarmi. Tadi cara penyusunan saya mungkin salah karena selama ini juga apa yang saya lakukan seperti tadi yang saya sharingkan, gimana saya tuh ya udah tugas tuh ya udah nanti dulu. Nah, jadi saya mengutamakan dimana misalnya saya ibaratkan beras itu sebagai OSIS dan tugas itu sebagai batu. Jadi saya ya udah OSIS karena di hari H itu saya kerjakan, baru tugas itu yang saya tumpuk-tumpuk yang saya ibaratkan sebagai batu. Tapi semuanya keren karena semuanya bisa masuk tadi ya sama Mbak Raisa. Terus tadi sama Mbak Jeje gimana? Iya, ternyata saya baru tahu kalau misalkan harus satu persatu dulu ya. Kadang kan kita ibaratnya beras tadi kan saya langsung masukin jadi satu plastik, terus saya itu langsung batu. Ternyata itu kan susah ditutupnya, gimana nggak bisa. Nah, itu yang menjadikan kayaknya saya harus membagikan waktu untuk bisa tugas dulu satu-satu diselesain. Yang tadi Mbak Sutarmi bilang, kalau satu-satu selesai, lanjut tugas lainnya. Jadi jangan langsung ditumpuk gitu, malah nggak bisa semuanya. Betul, betul. Pendapat dari ketiga teman kita tadi yang sudah melakukan simulasi betul. Yang pertama yang batu. Nah, kita misalnya ada tugas, kita kerjain dulu tugas kita, habis itu kita lanjutin lagi kegiatan kita, mungkin diselingin apa, misalnya olahraga ada di jadwal kita laksanakan dulu, terus kita lanjutkan lagi dengan kegiatan kita yang mungkin supaya tidak ada penundaan begitu. Nah, karena semuanya sudah tahu bagaimana mengatur waktu seperti itu apa, ada yang mau kasih tips nggak buat teman-temannya supaya teman-temannya juga tadi kan Mbak Sutarmi membuat list ya, mungkin bisa membagikan ke teman-temannya tipsnya seperti apa. Jadi aku ada tips nih. Dulu memang aku juga sulit buat manajemen waktu, tapi setelah aku belajar cara-cara manajemen waktu, aku jadi bisa manajemen waktu. Jadi teman-teman harus pertama itu menetapkan tujuannya dulu. Pertama apa? Tujuan. Ya, nah setelah itu teman-teman bisa kayak buat list gitu loh, buat list jadwal gitu, terus kayak jurnal harian teman-teman gitu mau ngerjain apa, terus teman-teman juga bisa buat itu loh kayak skala prioritas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tugas nih, terus tugas sama kegiatan lain, nah yang mana itu tuh bersamaan. Nah jadi teman-teman nggak bingung mana yang lebih diprioritaskan, mana yang bisa nanti dulu dikerjainnya gitu. Sudah tahu kan tipsnya dari teman kita? Yang pertama menetapkan apa? Kedua itu. Nah, kalau teman-teman mau supaya kegiatannya terus berlanjut, tidak adanya penundaan waktu sehingga dalam mengumpulkan tugas tergesa-gesa, yang pertama itu buat skala prioritas, buat jadwal supaya teman-teman itu waktunya lebih teratur. Nah, ada hal lain yang mau ditanyakan sebelum kita simpulkan kegiatan kita pada siang hari ini? Berarti sudah pada paham ya. Jadi saya simpulkan sekali lagi kegiatan kita pada siang hari ini tentang manajemen waktu. Tadi kita sudah membahas pengalaman-pengalaman teman-teman, sudah memberikan tips, sudah menjelaskan bagaimana mengelola waktu itu seperti apa, dan teman-teman juga sudah melakukan kegiatan ini di mana teman-teman menyusun ini sehingga toples ini bisa tertutup. Tadi sudah ada 3 teknik. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan kita. Sebelum itu, apakah teman-teman merasa terbantu dengan kegiatan kita pada siang hari ini? Terbantu.
Bagaimana perasaannya? Senang sekali, Bu. Bagaimana perasaannya di awal sama di akhir? Tingkatnya dari 1 sampai 10. 9. Pada di awal tadi berapa? 7, 6, Mbak. Sekarang 9 ya. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya sudah mengerti, sudah tahu tips-tipsnya. Kita akan mengakhiri kegiatan kita. Ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Mungkin Mbak Febrilia bisa memimpin kita dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Febrilia. Kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan kita selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau di-sharingkan juga bisa menghubungi saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Ya, Ya, Bu. Terima kasih, Bu.